Hari ini XAUSD kita bahas start from Saxo as usual. Kita startingnya dari daily. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily ini, tentu ada hal yang menarik ya. Apa itu yang menarik? Bahwa dia really strong, menghajar lebih tinggi daripada apa yang saya pikirkan. Saya berharap sih nggak terlalu setinggi ini teman-teman. At least gerak-gerak di 3400-an dulu sebelum dia lanjut bullish. Ternyata hari ini nge-sweep habis. Di sini dia hajar sweep, di sini dia hajar jadi liquidity run. 3430 ini adalah level yang dia retest. Kalau misalnya kalian perhatikan, saya ganti ini menjadi garis. That's the highest level yang kita pernah catat berdasarkan penutupan dari candlestick yang ada, tanpa memperhatikan adanya volatility seperti ini ya. Kalau begitu, fokus utama kita apa teman-teman? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, fokus utama kita adalah tentu mencari buy dan memperhatikan apakah 3430 berhasil di breakout atau tidak. Kenapa? Karena seandainya 3430 ini berhasil di breakout, maka next stopnya dia akan masih melanjutkan penguatannya. Yang penting sekarang kita ketahui adalah sudah bagus momentumnya. Di sini kalian perhatikan low, high, higher low, higher high, higher low, mostly higher high. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan kan ini hitungannya jadinya equal high teman-teman ya. Di sini ini akan menjadi equal high. So kalau misalnya equal high ini berhasil di breakout, maka tidak menutup kemungkinan gold di hari ini atau nanti di minggu depan ke 3500 titik. Selesai. So what should we do atau what should we focus on? Jawaban saya sangat amat sederhana teman-teman. Fokus on buy position, looking for entry, mencari level-level yang terbaik untuk dalam posisi buy. Dan seandainya kita memang mencari sell, sellnya sebatas on retracement only. Selebihnya adalah fokus dalam buy saja. Sampai kapan ya? Sampai dia patah tren ini. Terutama kalau misalnya dia nggak berhasil breakout atau closing di atas 3430. Seandainya dia nggak berhasil closing di atas 3430, sama seperti ini. Sama seperti ini, maka supposedly kalau dia sama seperti mereka semua di sini, penurunannya pun juga akan sama. So kalau misalnya kita pakai rentang harga dari sini, anggap ambil setengahnya aja. Ini sama, anggap ambil setengahnya di sini, dan di sini juga sama. Anggap kita ambil setengahnya, maka kita bisa ngeliat penurunannya sangat amat signifikan. Dari 3430 drop dalam sampai ke 3200-an kembali, 1740-an pips untuk dropnya ya. Jadi ini sudah terbentuk, dan kalau misalnya memang dia berhasil breakout, maka next stopnya adalah ngejar sampai ke 3500 ya. Itu adalah pandangan saya secara daily. So let's focus on today, what will happen. Dan ingat ini hari Jumat, jadi biasanya dia pergerakannya juga akan sangat amat signifikan. Let's see what we gonna do. Now kita pindah ke Owanda kita ngomonginnya di H4 kita ngomonginnya within this naked chart. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dalam naked chartnya, di sini di sweep habis ini 3380-an, which is area yang betul tadi Rifki Lukman bilang kalau misalnya itu key level bisa dimanfaatkan untuk entry buy. Berhasil rebound strong di sini, bullish, hajar sampai paling atas, dan teman-teman perhatikan nge-retest di 3430-an yang tadi saya bilang, dan ini area tertinggi 3480 sampai 3500-an, yang mana kita bisa ngelihatnya di dalam time frame H4 ya. Menurut saya seandainya dia bisa nge-sweep habis aja, dia makan atas dari 3430, closingan H4-nya strong, which is ini closingannya akan di jam 12 nanti, maka big possibilities dia bisa makan terus nanjak ke 3450, 3470, bahkan sampai ke 3500. But if not, maka dia akan drop kembali, setidak-tidaknya menutup beberapa gap yang sudah terbentuk kalau misalnya kita ngeliat dalam time frame H1-nya dia sendiri. Now kita ngomongin di H1, tempat kita akan menjalankan trade yang kita ingin jalankan. Saya akan hapus beberapa. Ya, saya akan hapus beberapa yang irrelevant pertama. Nah, sekarang kita bisa perhatikan level-level yang terbentuk di sini. Ini kita akan marking dulu beberapa key levelnya. Satu, saya akan marking this one. Ini adalah resistance yang berhasil dia breakout. Ya, teman-teman ya. Ini ada resistance yang berhasil dia breakout. Dia up, di sini nge-retest sekali, drop nggak berhasil, di sini dia nge-retest dan berhasil untuk bullish. Maka saya akan ganti warnanya jadi biru 3399. Ya, 3399 ini adalah RBS yang mana area ini akan menjadi area sell saya, akan menjadi area buy saya juga 3399. Kalau misalnya kita ngeliat di bawahnya di sini ada demand strong ya, literally strong demand. Kalau misalnya saya ganti this level menjadi garis, kalian bisa perhatikan demand ini mempertahankan XAUSD untuk tidak jatuh lebih bawah lagi, dengan level terbawahnya di sini adalah di 3379 ya. Jadi 3379 3381 adalah level yang menarik menurut saya, dan nanti sebelum dia masuk ke 3379 3381 dia akan retest dulu ke atas yang sebelah sini, which is di 3392 3390. Ya, jadi ini saya perkecil seperti ini agar bisa terlihat 3399 3401.
Dah. Ini adalah 3 zona buy yang menurut saya still fresh, which is kalau misalnya nanti dia nge-retest kembali, ini adalah zona atau level yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi menurut saya ini bakalan bagus banget seandainya dia bisa drop sejauh itu. Pertanyaannya adalah bisa nggak dia drop sejauh itu? Itu pertanyaan saya. Nah sekarang kita akan perhatikan levelnya lagi. Nah usah kita ngomongin this is the lowest level. Ya, hopefully this is the lowest level. Kita tarik misalnya, anggap aja ini the highest levelnya. 618 ada di 3404, 79 ada di 3393. So actually it's really close ya dengan beberapa zona yang kita sudah perhatikan. Jadi saya biarkan dulu aja di sana. Dan sekarang kita akan turunkan time frame-nya. Ini saya marking dulu, sorry. Ini saya marking dulu 3344, sorry. Maka ini. Ini saya marking dulu. Nah, baru kita turunkan ke time frame sebawahnya. M15. Di M15 ini teman-teman ngeliat ada perlambatan tidak? Jawabannya ada. Di sini up, ketahan lama, up, ketahan lama. Which is di sini semacam ada perlambatan yang signifikan. Kita turunkan ke M5. Nah, sekarang kita bisa ngeliat area yang menjadi perlambatannya. Now, saya akan patok di sini 2 area baru yang menunjukkan adanya perlambatan. Di sini saya akan tarik 3426 ganti warna merah, 3424 supposedly. Ini sama ini saya ambil ke bawah. Kita masukkan dia di sini 17, 34, 15. Nah, oke. Sekarang teman-teman sudah bisa memperhatikan there's actually another level, another new level yang bisa kalian perhatikan, di mana dia tertahan di lower time frame-nya 3426, 3424, 3417, 3415. Artinya apa? Selama level ini mampu mempertahankan pergerakannya, maka ini adalah level-level buy scalping terdekat yang bisa kita manfaatkan. Untuk sell di mana saya ambil the highest levelnya dulu aja. Ini ada di 3344, ini ada di 3442. 3442, sorry, 3442. Ini saya akan ganti warnanya jadi biru karena ini menjadi zona high risk. Ya. Terus kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement-nya dalam time frame yang minor di sini, M618 dan 79-nya ada di 3440. Jadi mungkin saya turunkan aja deh ke 3440. Jadi kalau misalnya di sini 3440 berarti 3442 di atasnya kita usahakan yang terbaik dulu di situ. Nah, begini aja. Ya, jadi di 79-nya aja satu-satunya sell yang bisa dimanfaatkan. Selebihnya apa? Go for continuation. Oke, berarti ini kita sudah membentuk semua yang kita butuhkan. Zona buy pertama saya untuk high risk di 3401, 3339 selama 3399, sorry, 3399 selama 3401 tidak di breakout dia 1. Kedua adalah 3392, 3390 selama 92 tidak di breakout dia 1, dan medium risk saya adalah di 3381, 3379 selama 81 tidak di break di H1. Buy scalping saya ada 2 terdekat, 2624, 1715. Karena tadi teman-teman lihat kita ambil dari lower time frame, maka seperti biasa, zona scalping bisa dimanfaatkan di lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan. Ya, pastikan kalian fokus untuk mengkonfirmasinya di dalam lower time frame, karena kita tadi ngambilnya dari lower time frame semua, teman-teman sekalian. Ya, untuk sekarang what will happen? Ya, kalau misalnya menurut saya sih still going up strong. Ya, still going up strong. Apalagi kalau misalnya dia bisa closingan di daily hari ini di atas 3430, itu bakal kuat banget. Sell cuma ada satu, 3440, 3442 selama 440 tidak di breakout di H1. Seandainya level ini berhasil di break lagi sama gold, go for buy continuation. Titik. Kenapa? Karena selebihnya dia hanya akan kejar terus-menerus menuju all time high-nya dia lagi. Sebab ini sangat amat signifikan. 1, 2, 3, 4 candlestick full hijau, artinya full bullish. Ini baru candlestick pertama yang mengalami pelemahan. Tapi kalau misalnya dia mampu untuk still strong within this level, bisa lanjut untuk breakout area yang lebih atas. Jadi menurut saya ini akan menarik ya di hari Jumat ini. Kenapa? Karena mungkin nggak akan terlalu banyak zona-zona yang bisa di entry, dan kita selalu berharap bisa mendapatkan fokus untuk buy-nya. Tidak ada perubahan dari kemarin, dan sesuai sama apa yang saya sampaikan kemarin, target saya di 3400 sudah tercapai. Dan daily bias saya masih bullish momentum. So focus on bullish. If we have to sell on retracement only, looking for scalping. Udah, itu aja. Selebihnya let God do the rest. Oke? Semoga membantu bagi teman-teman dari Growcount dan publik. Nothing to be worry about ya berdua, karena hari ini adalah Jumat berkah. Saya pasti akan share hasil mappingannya di dalam grup, jadi kalian bisa baca lagi. Namun saya tetap akan share videonya, re-upload videonya di YouTube, bukan di TikTok, di YouTube, agar teman-teman sekalian bisa juga kembali menonton untuk memahami secara komprehensif.